Selesai. Terima kasih. Terus selanjutnya siapa hari ini yang nggak masuk? Rehan. Kenapa Rehan nggak masuk? Sakit. Kalau Gladiska? Acara pribadi. Oh, acara pribadi. Ya, semoga Rehan cepat diberi kesehatan, diberi kesembuhan supaya bisa masuk seperti biasa. Kalau Gladiska, semoga acaranya lancar. Ya, amin. Sebelum kita mulai acaranya, kita supaya kalian belajarnya itu lebih semangat, lebih apa aja? Berseri-seri dalam menerima pembelajarannya, kita melakukan ice breathing dulu ya. Nah, ice breathingnya mudah, nggak usah cepat, tapi konsentrasi. Kalau kalian nanti konsentrasinya tidak bisa, ya salah. Mudah, yaitu kalian bertepuk tangan. Nanti kalau bicara tepuk tangannya itu tepuk tangan satu, kalian tepuk tangannya 4 kali. Nah, nanti kalau bicara tepuk tangannya 2, kalian tepuk tangannya 3. Kalau nanti bicara tepuk tangannya 3, kalian tepuk tangannya 2. Kembalikan. Terus kalau nanti bisa tepuk tangannya 4, berapa? 1. Bisa mulai? Nah, silakan. Bisa ulangi dulu, pertama dulu ya. Kalian konsentrasi. Satu, 2, berapa tadi? 3. Kalau 3 tepuk tangannya? 2. Berapa kali 1? 4. Diulangi sekali lagi. Cepat ya. Dan bisa memotivasi kalian dalam belajarnya. Sekarang yang selanjutnya yaitu kalian coba kita akan memberikan materi hari ini nanti mengenai cerpen. Nah, cerpen di situ kalian dalam cerpen pernah membaca cerpennya. Terus manfaat dari cerpen itu apa bisa kamu gunakan di dalam sehari-hari. Cerpen itu apa yang kamu ketahui dalam cerpen itu? Pernah kalian membaca cerpen? Pernah. Kalau pernah membaca cerpen, siapa yang mau menceritakan cerpen yang pernah dibacanya? Oh ya, silahkan Mega. Silahkan berdiri Mega. Ya. Perkenalkan dulu biar teman-teman kamu tahu. Perkenalkan, nama saya Imam Musfika. Cerpen yang pernah saya baca itu yang judul Kayu dan Tapak dan Penebang Kayu. Cerpen ini menceritakan seorang pemuda penebang kayu yang setiap harinya selalu menebang kayu. Pemuda ini merasa hasil kayu tebangannya semakin hari semakin menurun. Dia meminta maaf kepada saudagar kayu bahwa hasil tebangannya kurang maksimal. Saudagar ini bertanya, "Wahai pemuda, apakah kamu pernah mengasah tapakmu?" Pemuda ini berkata, "Saya tidak punya waktu untuk mengasah tapak saya." Dan saudagar ini berkata, "Asalkan tapakmu jika kamu ingin
melainkan kita harus belajar kreativitas. Pertanyaannya? Siapa ada lagi yang pernah membaca cerpen? Ayo, siapa lagi? Gak ada lagi, hanya satu. Katanya tadi pernah membaca. Ya, siapa? Alia? Silahkan. Ya, berdiri. Masa harus cerita apa? Gak apa-apa yang lainnya. Ada? Oca? Ya, silakan. Berdiri. Nama saya Rosalia Asa. Cerpen yang pernah saya baca itu judulnya Hutan Merah. Cerpen itu menceritakan tentang masa dulu yang bernama Purba dan teman-temannya yang harus kehilangan tempat tinggal karena kebakaran yang diakibatkan oleh gunung meletus. Dan akhirnya Purba dan teman-temannya yang masih hidup mencari tempat tinggal. Ya, ya. Terima kasih. Tangannya. Ya. Tidak lagi kalian semuanya itu pernah membaca cerpen, ya kan? Cerpen itu kan asik kan kalau kita membaca cerpen. Ya. Seterusnya kita akan bicarakan memberikan materi cerpen. Cerpen itu apa? Nanti yang ada di dalam cerpen itu apa? Tapi sebelumnya kita akan pretest dulu sebelum Bija memberi materi yang nanti Bija sampaikan. Apakah kamu sudah, katanya tadi kan sudah pernah membaca cerpen, ada isinya apa? Ada kalian nggak ada yang sudah jadi hanya ada 2 saja, ya nggak apa-apa. Coba sekarang Bija akan memberi pretest kalian, apakah mengenai cerpen yang pernah kamu baca? Apa saja? Kalian dibuka HP-nya dikeluarkan. Silahkan kalian masuk yang bisa kirim linknya tadi. Sudah semuanya? Sudah? Bisa mulai? Belum. Dua, tiga, empat, terus. Bisa mulai?
ada pertanyaan mengenai cerpen? Nah, yang sekarang kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari cerpen itu. Cerpen atau bisa singkat dari cerita pendek adalah apa itu? Salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Ya, cerpen itu adalah ceritanya itu tidak nyata, imajinasi, dibuat-buat oleh siapa? Pengarang atau penulis, sehingga untuk menarik para pembaca bagaimana penulis itu tertarik dengan cerpen yang dibacanya itu, sehingga dibuat-buat semenarik mungkin imajinasi para penulis itu. Nah, cerpen sendiri cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novel. Itu adalah pengertian dari cerpen, bahwa cerpen di situ adalah salah satu jenis prosa yang isinya bukan kejadian nyata, tetapi kejadian yang dibuat-buat. Terus selanjutnya, nah setelah mengetahui pengertian cerpen, yang selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari cerpen itu. Ciri cerpen yang satu, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kata yang digunakan dalam cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nah, terus yang kedua, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Mulai dari konfliknya, apa konfliknya, sampai selesai. Karena tadi cerpen. Terus yang ketiga, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari cerpen yang dibacanya tadi. Yang selanjutnya bersifat fiktif. Apa tadi fiktif? Tidak nyata. Terus menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alat cerita tunggal dan lurus. Terus yang selanjutnya membacanya tidak membutuhkan waktu lama. Kalau orang bilang itu hanya sekali duduk. Sekali duduk kita menyelesaikan cerpen yang kita baca. Terus memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Ketika kamu membaca cerpen itu, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan dalam ketika membaca cerpen itu? Senang. Terus bahagia. Kita membayangkan bahwa kita masuk dalam ceritanya itu kan. Apalagi ceritanya itu kalau menurut kita itu sangat mengena dalam hati kita. Terus ya itu merupakan cirinya. Terus selanjutnya, sekarang setelah ciri-ciri tadi, unsur dalam membangun sebuah cerpen. Cerpen
dapatnya itu bagaimana? Nah, ini perhatikan. Unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen itu tadi ada 7 itu, ada tema, tokoh dan penamaan, latar, alur, cerita pendek, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar dari suatu karya atau cerita, tetapi dapat menentukan bentuk dan isi suatu karya itu sendiri. Nah, unsur yang membangun ekstrinsik itu apa? Apa itu? Latar belakang masyarakat, terus latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu. Terus selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas mengenai unsur intrinsik, karena tujuan pembelajaran bicara hari ini adalah menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, yang pertama yaitu tema. Ayo coba salah satu ada yang membacanya. Ayo Mega dibaca. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Unsur dapat merumuskan tema. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar. Permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan bangsa, persahabatan, dan lain-lain. Nah, itu tadi tema. Tema itu jarang ditulis di dalam sebuah cerpen, karena di situ hanya tersurat saja. Nah, sehingga untuk dapat merumuskan tema, kita itu harus terlebih dahulu mengenai rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerita itu. Dibuat dulu bentuk alur ceritanya, apa yang nanti diambil, apa yang nanti diceritakan. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan tema. Nah, kalau begitu, kata lain tema itu merupakan apa? Ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Bisa dipahami? Bisa. Yaitu tentang ide atau gagasan dasar dalam sebuah cerpen. Itu disebut tema. Terus yang kedua. Nah, coba perhatikan yang kedua. Tokoh dan penokohan. Unsur yang kedua. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik itu. Tokoh utama. Kalau tokoh tambahan di situ adalah merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik itu. Tokoh itu ada dua, dibagi menjadi dua, utama dan tambahan. Utama itu menjadi tokoh yang berinteraksi langsung dengan para pemain yang lainnya, sedangkan tambahan di situ hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa interaksi yang dilakukan. Itu kalau ditanya tokoh dibagi atas berapa. Nah, sedangkan jenis tokohnya, jenis tokoh di situ ada 4, yaitu protagonis, antagonis, protagonis, dan figuran. Nah, protagonis, tokoh itu protagonis, tokoh utama. Tokoh utama itu tokoh yang berperan apa aja? Kalau tokoh utama, protagonis itu biasanya dia mempunyai peran yang bagaimana? Baik, disukai banyak orang, ya kan? Dan sedangkan antagonis, tokoh yang selalu menentang tokoh utama, atau kalau kalian bilang itu tokoh yang jahat, tidak disukai oleh orang.
sehingga dia membuat masalah, apalagi dengan tokoh utamanya. Nah, sedangkan tokoh Tritagonis yaitu adalah tokoh penengah. Dia sebagai penengah antara konflik dengan tokoh utama dan tokoh antagonisnya. Dan yang terakhir di situ adalah figuran atau tokoh pelengkap, hanya melengkapi saja. Sementara itu penokohan, tadi kan tokoh penokohan. Nah, penokohan itu merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Itu sudah menjadi satu kesatuan kan? Kalau tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah orangnya, pemainnya, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter atau sifat. Nah, contohnya di situ apa? Tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang yang memiliki watak yang gigih. Dia memiliki watak yang gigih untuk mendapatkan siapa? Roro Jonggrang. Tapi karena apa tadi? Bagaimana ceritanya itu? Nggak mau. Dengan cara apa? Meminta tolong pada teman-temannya, yaitu untuk lebih cepat itu ada jago yang kurung, katanya ya udah disitulah. Tapi siapa tadi? Bandung Bondowoso tidak putus asa. Ya sudah, sekarang selanjutnya unsur yang ketiga yaitu latar. Ayo, siapa yang membacakan latar di sini? Ayo Ridwan, dibaca. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau kesimpulan yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan membaca terhadap jawaban suatu cerita. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita yang terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita yang terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Ya, itu. Yang ketiga yaitu latar. Latar di sini, latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual, bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar di sini itu adalah bisa tadi meliputi waktu, tempat, dan peristiwanya. Nah, di sini latar tadi ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat itu menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. Bisa di gunung, bisa di sekolah, bisa di sekolah itu bisa saja di kelas. Seperti kita ini di kelas, bisa kejadian seperti itu. Lebih menonjolnya di mana? Terus kalau latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Ini berhubungan waktu. Kalau tempat berhubungan tadi di mana kejadiannya, kalau waktu berhubungan dengan kapan kejadiannya itu terjadi. Bisa malam hari pukul 00. Nah, bisa sore hari. Bisa nggak itu? Bisa, tidak harus jam. Tidak harus menunjukkan jam berapa. Tapi boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh malam hari, atau fajar itu. Terus yang ketiga, latar suasana. Latar suasana di sini adalah menjelaskan gambaran suasananya dalam cerpen di situ. Kalau misalnya suasananya itu sedang berduka karena ditinggal oleh bapak ibunya pergi merantau, nah kalau begitu suasananya bagaimana? Sedih. Tidak suka-suka seperti itu. Wah, senang bapak ibu nggak di rumah, bebas. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, sedih. Nah, itulah. Sehingga di sini latar itu nanti itu ada 3 yang harus kamu perhatikan: waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya, ada yang bertanyakan ini? Tidak. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu adalah alur
atau dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah sesuai dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur adalah terkait dengan peristiwa yang dilakukan dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur juga dengan istilah Balik. alur campuran adalah alur cerita yang merupakan gabungan antara jadi yang peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Sementara itu, telah merupakan gambaran peristiwa yang mengandung dua sifat tersebut. Nah, yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya itu adalah alur. Ya, alur itu adalah rangkaian kronologisnya, rangkaian peristiwanya dari cerita pendek yang kamu baca. Nah, kemudian alur itu dibedakan menjadi 3. Alur maju, apa lagi? Alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal dan ke akhir. Untuk mulai dari tokohnya, mulai siapa saja, latarnya, ceritanya bagaimana, konfliknya bagaimana, diakhiri dengan penyelesaiannya. Sedangkan alur mundur itu adalah kilas balik, kebalikan dari alur maju tadi. Sedangkan yang ketiga alur campuran. Alur campuran di sini itu adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Sementara itu untuk plot itu merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Itu mengenai alur. Terus selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau juga bisa saja orang ketiga. Orang pertama di situ pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan lainnya. Maksudnya di sini sudut pandang orang pertama itu penggunaan kata ganti aku, saya, atau nama orang itu sendiri. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti seperti dia, mereka, beliau, itu seperti itu. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga ketara dan orang ketiga serba tahu. Terus selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa, maka gaya bahasa di sini merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk apa itu? Memberikan kesan yang menarik dengan menggunakan majas. Nah, jenis majas di situ yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi, dibaca Kai. Dibaca Kai. Ya, membandingkan manusia dengan benda mati. Majas metafora, majas yang memakai analogi atau perumpamaan. Terus selanjutnya majas metonimia, yaitu memakai kata lain yang punya berkaitannya. Seperti di situ apa? Sebuah merek daging. Jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Nah itu. Terus yang selanjutnya adalah majas litotes. Majas litotes di situ adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Silahkan datang ke buku yang umum. Nah, di situ tapi apa yang terjadi? Ya, di
Rika. Majelis retorika yaitu berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Itu adalah gaya bahasa. Dan yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini apa? Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpennya. Nah, di situ tadi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, yaitu kalian akan bisa beri apa namanya cerpen. Sebelumnya kalian membuat kelompok dulu. Silahkan, ini kelompoknya bisa. Ayo, silahkan. Yuk, dalam waktu berapa detik? Cepat. Ya. Ayo cepat berdiri. Ayo berdiri. Ya. Silakan. Mega, ayo berdiri. Ayo. Di situ. Ya. Terus Ojar, Nova, Eva. Di mana? Terserah. Di mana? Terus Tata, Desi, Abidin, Rehan. Sini. Rehan, Abidin. Siapa lagi tadi? Tata. Desi. Nah, sini. Terus Safa, Saskia, Alia. Ida, sini aja ya, gak apa-apa. Terus Gista, Amer, Rita. Mana? Ya, sana. Dari duduk situ. Terus siapa lagi? Dara, Diska, Anissa, Dika. Mana? Mana? Situ. Kamu duduk di mana? Ya, di sini. Silakan sini. Terus yang terakhir Amel. Oh, tadi Amel Aulia. Amel Aulia tadi kan sama Sekar, Tia, dan Sunarto. Ayo cepat. Mana? Duduknya. Sini. Nah, apa-apa situ ya. Yo. Sini Sunarto. Dengan siapa tadi kamu? Dara, Dika. Mana? Awas, hati-hati. Ya, duduk sini. Dan duduk situ Sunarto. Kamu kelompoknya siapa Sunarto?
ya, kamu mengatakan bahwa di situ termasuk unsur tadi. Dan yang keempat nanti adalah presentasinya. Nah, nanti presentasi ada dua kelompok, bicara tunjuk atau kalian yang menawarkan diri untuk berpresentasi. Silakan bisa beri waktu 20 menit. Ini jam 10, jam 9.40, 50, nanti sampai jam 9, jam 10 lebih 5 menit. Tadi 20 menit ya? Lebih 10 menit. Nah, silakan dikerjakan langsung di sini. Ini kan ada tadi ya. Dan dibaca dulu. Silakan. Bidin dibaca Bidin bersama temannya. Ayo dibaca bersama. Ya. Kalau sudah menemukan di sini aja ya. Terus ada yang menemukan kalau sudah menemukan langsung
Sudah? Mana? Balik-balik, jatuh pelan-pelan. Hati-hati. Enggak, di tempat saja enggak apa-apa.
di rumah ini. Alur maju. Alur cerita. Alur cerita. Alur maju. Alur maju. Terus. Dipandang. Pandang. Juga. Ya. Terus. Gaya bahasa cerpen tersebut menggunakan gaya bahasa Inggris. Amanat dari cerpen tersebut adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi makhluk di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawabannya Mega. Ya, siapa lagi? Saya Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang yang berjudul Mati Istimewa oleh cerpen ini bertema dia seorang ibu yang ingin bertemu dengan teman-temannya dengan moto dan sopan, lurus setia, keras kepala, teguh pendirian, sangat menghormati atasan, sederhana, laut, sangat hormat kepada ibunya, tak mau lebih bawah. Kotak, kantor kepada penghulu. Kurang tak haji agak sombong. Dan mengatakan akan berangkat di Jakarta, rumah Wau, atau bungkus, dan hotel Sangit, jajah. Dan latar waktu tengah hari di rumah, siang hari di stasiun, dan tengah malam dengan latar suasana tegang. Lalu jelek, aku panas sore. Pandang, juga sebat aku, gaya bahasa, aja si berdua, amanat. Kita harus menghargai pemberian dari orang lain. Bila kita sukses, janganlah kita sombong, jangan kita melupakan orang lain. Ya. sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami ikhlas. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya mau nanya, Ya, silakan. kenapa temanya hidup? Berdiri. Kenapa temanya hiburan? Iya. Karena buku sekian saat ingin menemui teman-temannya dan dia sangat ingin. Jadi dia sangat berusaha dan dia sangat berusaha dan dia sangat menghormati atasannya sehingga dia gigih untuk bertemu teman-temannya. Ya, ada lagi? Ya, tadi? Ya, silakan. Terima kasih.
tadi memahami betul atau tidak? Ya. Sebentar ya, silakan kalian mempersiapkan HP-nya. Linknya tadi. Silakan dibuka linknya. Mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Sudah? Semuanya sudah? Sudah ya? Baca kiri. Yaitu siapa ya? Ya. Nama satu? Tommy. Yang kedua, Putri Ayu. Ya. Yang ketiga, ya. Itu tadi setelah kamu mendapatkan materi teori tentang unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen, kalian sudah bisa lebih
lebih baik daripada ketika kamu apa tadi? Tes yang awal atau yang pertama. Nah, itu tadi. Ya, bisa terima kasih untuk kalian hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tapi sebelumnya bisa minta untuk mengumpulkan dulu LK-nya. Dikumpulkan dulu. Salah satu mengumpulkan. Coba. Nanti dulu jangan sekali dulu ya. Itu nggak apa-apa. Ya silakan dikumpulkan dulu. Ya. Ya, kalian hari ini sangat hebat dalam pembelajaran menemukan unsur yang ada di dalam cerpen. Terus, kalian juga tadi sudah mendapat paham akan unsur yang ada di dalam cerpen. Ada 7 unsur. Terus setelah 7 itu, apa saja tadi? Ada tema, ada amanat, ada tokoh penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, itu tadi, ya. Nah, sehingga di sini kesimpulannya apa? Bahwa unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu ada berapa tadi? Ada 7. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita akan bertemu lagi, tapi sebelumnya materi yang akan datang Ica akan memberi tugas pada kalian. Karena hari ini materinya tentang cerpen, Ica beri tugas untuk hari berikutnya ketika pembelajaran Ica, kalian persiapkan untuk di rumah menulis cerpen. Temanya tentang apa? Tentang pendidikan. Bisa pendidikan itu kan sangat luas kan ya? Nah, tentang mungkin di sekolah bisa, tentang pendidikan yang ada di mana itu? Di Gaji bisa, di TPG bisa, seperti itu. Ya, jangan lupa besok pertemuan yang akan datang, Ica akan menanyakan hasil kamu di rumah bagaimana. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang menanyakan? Tidak. Tidak ada. Ica akhiri pertemuan hari ini. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri supaya kita diberi kesehatan selalu. Oke, ayo Megan, duduk yang bagus. Kita berdoa dulu sebelum mengakhirinya. Kembali ke depan. Ya, salah satu mimpin doanya. Ayo sekalian di depan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu besok dalam dalam materi yang selanjutnya dalam keadaan sehat semuanya. Ya, Ica akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian keluar. Terima kasih. Dadah.